Habis itu Anda beli rinso, beli aqua gelas ya kan. Oke. Anda campur ke extra jos. Astagfirullah. Terus Anda tegak. Anda pikir dulu, ini mati nih udah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kembali lagi bersama kita semua di podcast MHM, podcast paling menginspirasi sekota Medan insyaallah ta'ala. Dan seperti biasa ya, sebelum dimulai kita mau ngucapin makasih dulu buat siapa Nun? Apa? Buat Yayasan Lajnah Dakwah Medan dan juga media-media yang membawahinya. Ya, ada Rosya TV, Medan Mengaji, Ya. sesuaisunah.com dan Solidaritas Sambil Bagian. Betul. Dan ini headset Anda mati Naldi. Dah. Nah, jangan sabotase. Dah. Makan. Dan Solidaritas Sambil Bagian ya. Dan juga kita juga mau mengucapin makasih buat Basnul Cafe yang sudah mensupport ini, dan juga tentunya kita mau ngucapin makasih juga jazakumullah khair buat semua teman-teman yang masih setia menonton podcast MHM ini, terlepas menginspirasi atau enggak ataupun gimana ya. Kenapa? Ada apa? Pokoknya ada masalah apa? Kita sedih lah. Enggak, kita slow. Namanya podcast itu ngomongnya harus ngalor ngidul. Iya. Dia nggak bisa gitu lah. Oke, dan sekarang kita mau ngomong ngalor Enggak, ngidul. itu sengaja, maksudnya biar ada part 2-nya. Part 2-nya. Part 2-nya nanti lebih Nggak masuk akal lagi ya. Dan seperti biasa podcast MHM ini tetap bersama kita berdua, ada Najiang. dan saya Usnul Yakin. Ya, dan kali ini kita mau ngomong ngalor ngidul lagi nggak jelas, tapi insya Allah ta'ala dari ketidakjelasan itu cobalah diambil manfaatnya ya. Oke? Ya. Dan sudah ada di depan kita ada Ricky Ricardo Siregar bang, Iki Siregar. Hah? Iki Siregar, Iki bang, Iki. Bang. Enggak, ini kita perlu perkenalan dulu nih. Iya. Kita perlu memperkenalkan dan sosok. sebetulnya bintang tamunya satu. Iya. Cuman karena kita ini kayaknya sosoknya jauh dari luar nalar kita Iya. mungkin ya. Jadi kita butuh translator atau penerjemah atau license Tapi officer. gesturnya dapat ya, penerjemah. Iya, baju putih, ngangguk ya. Jadi nanti kalau kita nggak ngerti ada penerjemahnya insya Allah. Berarti ini yang diundang apa? Orang India? Kok penerjemahnya dari instan? Oh iya. Papa tiada. Oke, tapi ini Iki nama lengkapnya siapa Ki? Ricky Ricardo Siregar. RS berarti. RS. Oh, oke. Usia berapa? 31 bang. 31 ya. Berarti tahun lalu 30 ya? Iya bang. Iya. Iya. Nanti enggak. Iya. Hah? Betul kan? Betul bang, betul. Iya. Iki Ricardo ini kita kan kalau di podcast ini kan berusaha menghadirkan teman-teman yang mungkin menginspirasi atau Iya, mungkin Bang. punya kisah sesuatu yang akhirnya bisa menjadikan inspirasi buat kita semua. Kalau menurut antum, kenapa antum diundang? Karena mungkin Ana dari 1001 yang yang masih hidup lapangan di Allah. Hah? Masih hidup dah gara-gara. Ini dibutuhkan ya si Dejam. Inilah buktinya kita butuh translator. Maksudnya apa, Jet? Maksud beliau ini bang, dari 1000 kasus yang pernah Iya, dialami iya. orang seperti dia, mungkin satu yang hidup Iya, dia iya. Masya Allah, luar biasa. Kasus apa deh Jam? Maksudnya dari pengalaman hidup. banyak kali kasus. Banyak ya. Yang 1000 tadi, 1001 tadi maksudnya. Maksudnya dari Percobaan apa ya kemarin? banyak lah ya kisahnya. Banyak Nanti kita lah. angkat. Nanti kita bahas satu Jadi persatu. maksud antum yang ngomongnya tadi kayak gitu adalah itu. Ya betul bang. Oke. Majid. Udah expert. Antum Jet udah berapa lama kenal? Oh, udah berapa tahun ya bang? Dan ini adalah Majid ya, ini teman kita juga. Beliau juga Owner. salah satu pemilik owner tempat nongkrong kopi namanya Kedai Rumah Oma. Kopi Oma. Rumah Kopi Oma di Jalan Halat. Laksana, Bang. Jalan Laksana Sampai nomor Gambut. 35. Iya, Halat, Sampai belok kiri Gambut, Laksana. Iya. Kan Ini simpel. mau nunjukin jalan apa ngasih alamat, Bang? Jalan Laksana di sebelah apa ya, maju ya.
Penerbit Maju lah kurang lebih ya. 100 meter lah, Bang. 100 meter dari Penerbit Maju. Ini Majid nih teman-teman kita juga yang akan coba menggiring kita mendengarkan lebih objektif dengan obrolannya Iki gitu Iya ya. bang, iya bang. Oke Ki, kan kalau dari yang dibilang Majid tadi ada 1000 mungkin pengalaman orang-orang yang akan mengalami seperti Iki justru nggak selamat gitu Iya, kan. Tapi kita belum ngebahas itu. Kira-kira Iya, apa yang menyebabkan orang itu nggak selamat? Emang apa yang mereka lakukan sehingga mereka harus mengalami itu dan nggak selamat? Paham nggak? Paham bang. Paham Cuman, ya? Oke. cuman nanti kan kalau dibahas itunya belum ke situ, masih panjang nih. Oh iya. Hah? Iya kan? Kayak mana? Maksudnya kan memang kasusnya ini amat sangat ngeri bang. Ngeri. Karena pernah koma 8 hari. Oke, sebelum koma itu ngapain Upay? Kenapa tuh bisa sampai koma? Itu bang kejadiannya udah over kali bang, nggak betul lagi dah. Udah nggak betul lagi kelakuan. Iya, oke. Lifestyle nggak betul lagi dah. Oke. Berarti antum sempatlah melakukan lifestyle yang mungkin Nggak pasien siapa? Pasien Tun. dia nggak pasien kaki dia. Ada Reseller, apa bang? Reseller. Tapi nggak ada yang pernah cuy. Dropship atau asli? Antum ada lisensinya nggak? Ada. Ada. Tiap malam tuh pakai store. Tapi nggak ada pasien di sini kan? Nggak ada. Nggak ada ya. oke. Ada. Nggak ini tuh ini reseller pakai sendiri barang yang dijual kayaknya ya. Iya, habis 3/4 stok barang dipakai sendiri. Nah, kita remaja Solo jujur bang, apalagi halal. Oke. Tapi itu usia berapa antum mengalami pengalaman itu? Itu anak bang usia masih 23, 22 bang. 23. 22. Nah, 23 tahun itu tahun 2000. Nah, itu kenapa kupingnya? Nah, nempel aja ya. 2009 bang. 2009. 2010-an udah. Antum memang basic kita belum ngebahas itu. Antum memang basicnya apa kegiatan? Sekarang bang. Sekarang Enggak ada- sebelumnya itu, sebelum kejadian 2009 apa? Anak pang lah. Ya gitu lah bang. Band. Enggak ya. Street. Ben, Bukan coba. jaga toko bang, jaga toko baju. Jahat toko. Jaga toko baju bang. Satpam. Enggak jaga toko baju. Iya, satpam maksudnya. Enggak jaga toko baju. Karyawan lah. Oh, karyawan. Oke. Toko baju apalah? Distro. Ya disuruh. Berapa lama? Tahun 2007. Cuman setahun aja. Kenapa? Apanya bang? Kenapa berhenti setahun? Anak habis itu langsung pergi ke Bandung. Kenapa pergi? Ya pengen cariin aja kehidupan apa lagi bang? Merantau lah, Merantau. Oke, 2007 di Bandung antum ngapain Nggak kegiatan? tahu. Udah Loh, lama- antum yang punya Nggak, kegiatan kok nggak tahu? Udah mengelamar kerja, rupanya nggak Oke. keterima. Katullah, itulah. Jadinya ganggu kehidupan kawan-kawan yang kos. Ya, di Nggak ada Bandung. guna ya. Di Bandung berapa lama sempat? Bentar aja bang. Sempat Itu- apalah? Sempat susah lah di Bandung maksudnya ngempe ya? Jadi anak jalanan atau? Nggak, itu alhamdulillah dikasih makan sama kawan-kawan yang kos. Yang Oh, kontrak. numpang sama Numpang, kawan-kawan. iya, Berapa Bang. lama di sana? Nggak lama lah, cuman nggak sampai berapa bulan, 3 bulan. Terus antum kemana? Anak bang ke Medan jual sepatu Macbeth. Oh, Jual HP yang nongkos ke Medan. Oke, Jus sepatu siapa? Sepatu yang ngasih antum numpang kos? Bukan. Bukan. Di masjid. Bukan. Jadi? Sepatu dari adik itu bang. Oke. Nggak, ini tolong diterjemahkan deh. Apa itu adik itu maksudnya adik antum? Ya, Calonnya lah dulu waktunya. Calonnya lah dulu. Pengennya dulu jadi calon, rupanya enggak. Enggak. Masya Allah. Oke, terus kemudian antum dikasih hadiah Macbeth itu, antum jual. Ya, soalnya udah nggak ada ongkos pulang bang. Ini HP hanya tinggal HP sama sepatu. Apa HP-nya itu dulu? Sepatu HP Samsung lipat dulu. Dulu kan Sebentar, Samsung lipat itu Samsung yang sekarang nggak Samsung mungkin, lipat nggak. 30 juta. Nggak ada bang. Jadi itu masih karamel. ratusan Ya, ribu biasa. sih, 500. Oh, poliponik lah dulu Ya, masih. Oke. dulu bang masih oke. Berapa lah. antum gade? Gak tau bang, pokoknya tuh sepatu 300 yang jual pas ongkos pulang lah bang. Kos pulang naik bus. Pas ongkos pulang nggak sahur lah bang. Tetep dia pesawat. agak gaya juga Ya. rupanya tuh. Bukan naik bus. Nggak. Habis-habis dimakan aja. Iya. Sama juga. Biar bang aja bang, udah pernah merantau gitu bang ya. gembel-gembel elit nih bang. Oh, gembel elit. Milih dia. Milih dia jadi oke. Gamblit ya gamblit. Ah. Terus kemudian balik ke Medan. Ya bang. Di Medan ngapain habis itu? Di Medan habis itu ngapain lagi yang nggak ada lah bang. Jual obor lah bang. Tidur-tidur di warnet lah bang. Ya betul bang.
Tidur di warnet lah sama ini orang Majid. Warnet mana? Warnet di bukan Meretam. Di Xnet dulu dekat samping masjid apa? Jeraya. Oh, woi, banyak lah itu. Ya, warnet di sana, banyak warnet di sana ya. Banyak warnet di sana ya. Oke, di dekat-dekat apa itu lah, dekat masjid yang sebelah kanan itu ya. Oke, di sana berapa jadi operator? Ana jadi player. Pemain. Maksudnya? Sana main kemarin ya. User, bos, bukan Iya. User. Ya. Player. Istilah PK salah. User. Apa main game atau sempat terjumus ke yang kejahatan warnet? Kejahatan warnet lah bang, nggak betul lagi bang itu semua tuh bang. Agen bokep. Salah bang. Judi. Enggak kalau main semua ya. Main semua ya. Misalnya gitu, sempat lah ya. Tapi itu kenapa antum lakuin dulu? Belum tahu itu salah atau? Marah bang nggak tahu salah apa nggak itu anak nggak tahu yang penting cepatlah bridging ke inspirasinya ini kok macam investigasi. Iya pengen tahu maksudnya itu antum udah tahu salah atau karena nggak punya uang? Karena memang biar bisa makan bang. Karena makan berarti karena ekonomi berarti. Sampai akhirnya antum terlibat juga ke lembah hitam narkoba gitu ya untuk bang. Dunia kahi sempat kali bang. Hah? Dunia kahi. Apa dunia kahi itu jauh? Dunia kahi itu dunia geber lah bang. Dunia malam. Oke. Jadi maksudnya, tapi tujuan utamanya tetap untuk cari makan ya? Iya, sama ya lifestyle bang, ya kan. Akhirnya antum terpengaruh dengan lifestyle itu ya? Terpengaruh bang. Dan akhirnya apa yang ngebuat antum sempat ngetes kekuatan? Nah, itu bang, udah mulai nih ya. Iya. Itu anak bang dulu, boleh nggak cerita apa nih? Nama-namanya boleh ya? Nggak usah, di sensor aja lah. Sensor aja. Nama orang jangan. Garis. Nggak, nama orang nggak bang. Misalnya nama jenis narkobanya. Boleh. Oh boleh. Kalau narkobanya nggak masalah. Tapi nggak bawa kan? Iya, udah enggak kan? Ada. Jangan sampai nanti di komen-komennya ada BNN nanti kan saya enggak aman, masya Allah. Aman, kita pun. Ya. Bersih kan? Bersih lah. Jadi gimana kisah mungkin ini bisa minum dulu. Jadi ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang nonton ini bahwasanya kalau mau ngelihat fakta bahwasanya narkoba itu berbahaya, ini sudah ada contoh di depan mata. Ya. Betul kan? Nggak diaduk ya, langsung diminum ya. Nggak diaduk dulu ya. Aduk nanti lah. Ya, jadi maksudnya kita bisa ngambil ibrah juga dari Nya Iki bahwasanya narkoba itu siapa yang bilang nggak bahaya? Ini kita langsung dengar kesaksian dari pelakunya nih. Ya, gimana dulu Ki? Dulu Ana itu sempat make sabu-sabu bang. Itu Ana nggak tidur selama 3 hari. Cuman nggak tidur nggak makan. Nah, itu pasti perut isi setan semua, janda setan lah semua bang. Ana situ udah sempat nggak tidur. Datang duduk pelan ke tua minum tua apalah lagi. Udah mentua baganja lagi. Terus? Dalam. Terus? Habis itu bang, itulah udah kena tua kan, nggak tidur, apa lah bang, kreak. Pasti kreak lah kalau mabuk nih. Udah 4 dimensi lah istilahnya ya. Pas kali bang ada tinggal di dekat rel. Daerah Ketapi bang. Daerah mana? Daerah ya jauh-jauh bang dari skip. Oke, Ketapi skip. Oke, terus? Ke rumah Bang Kris lah tuh. Dibawa Kris bang. Kan dekat situ. Assalamualaikum bang. Iya. Kris juga udah buka kedai kopi udah datang. Udah. Belum bang. Iya, belum datang. Belum datang kecewa. Habis itu bang udah over nih, udah nggak betul lagi nih. Anak jalan kaki kan, anak-anak rel tuh kan kenal. Mau kemana bang? Ngap bahasanya karena ngap bang ya kan. Ashab kita. Ayo teh. Anam ngap katanya. Udah nggak usah kau campur kali ya, bilang. Anam udah. Bahasa terbalik lah kan nanti bahasa terbalik tadi. Bingung. Kadit diuk mat silap kali gitu. Nggak usah. Oke. Terus? Udah bang terus kan, udah siap anak jalan. Anda ditegur, mana bang? Udah nggak urusan kau nih, nggak usah campuri, Ana bilang. Ini kondisi 4 dimensi udah masih ya? apa lah bang, over nih. Oke. Terus Ana tarik ke di
ke Desongan beli rinso. Antum cuci baju dia hal itu? Bukan. Bukan. Oh iya itu dengar lo. Habis itu Ana beli rinso, beli aqua gelas ya kan. Oke. Ana campur ke extra jos. Terus Ana tegak. Ana pikir dulu ini mati nih udah. Oke, coba stop di situ ya sampai mati nih. Ya. Antum ada isinya dulu. Iya. Enggak, maksudnya ini memang Iya, udah pemikiran antum apa? Udah apa dia kata. Antum udah nggak ingat apa, tapi antum masih ingat kisahnya kan? Enggak sih, yang sih ingat itu enggak karena Bang Garno habis Bang. Latar belakang halusinasinya. Iya. Ya, apa? paranoid itu Bang latar belakang. Ya, kok marah? Oh iya. Loh, kok ngomong? Iya. Tenang lah. Ana Santai. jadi Tolong lah ini, aduh, Jet, tolong Jet. Sabar, sabar, Terkejut lah. Udah tahan. Iya. Ayo. Terkejut lah. Ah. Jadi antum halusinasi paranoid akhirnya antum campur Ana unsur takut dengan Bang dikejar orang dulu parnonya. Oke. Ana dulu parnonya Banyak utang. bukan banyak utang, keluarga Ana meninggal semua, termasuk orang yang terkasih mana. Majid lah akhirnya tuh meninggal juga. Ilusi Bang. Majid meninggal? Iya. Dalam Ilusi dia. ilusi dia. Karena kan dia dekat sama Ana Bang. Oke, terus? Terus Ana itu lah Campur rinso. Ya udah mati aja lah ini. Ana pikir itu. Ana tekan rinso. Rupanya bersih tawa. Ini bentar. Ini kalau dipakai sama orang rinso untuk iklan boleh? Paham Abang nih kan? Enggak jauh betul diterjemahkan. Sampai sini paham kan, Bang? itu nggak ada otaknya, habis hidup itu gitu. Coba, ada kan udah memang orang kira mati nih, meninggal nih, gara-gara minum rinso. Ya. Rupanya belum mati, lanjut lagi Bang. Kerel lah yang ada seng-sengnya, nah besar lera Bang nih, lera. Memang mau mati lah, dalam waktu sama hari itu juga. Mana buktinya? Iya, Jangan buktinya jadi ada. aja. Oh iya nih. Tuh, bekas. Oke. Besar nih, wah, kamu udah mau. Karena antum ngerasa udah nggak ada orang lagi Iya, di dunia karena ini, iya, Majid betul. nggak ada, Orang tua nggak ada, keluarga keluarga nggak ada. Buat apa lagi hidup? Gitu Oke. lah, memang udah dalam narkoba Bang, kan Oke, apa aja inilah. Parno Terus ya, halusinasi. rupanya ya halusinasi. Ana udah berseler, udah berdarah Bang. Terus ada singgah ke kedai kopi. Ih, lari semua kedai kopi. Jangankan itu anak kalau ngeliat antum gitu aja pun pergi anak. Ana cuma minta air putih, dia tahu banget haus gitu kan. Tapi antum sempat ngerasain haus. Haus Bang. Oke, terus? Sini ada jualan kopi namanya barca begitu. Ada minta minum. Bagi lalu minumku. Ini udah jar semua. Lari semua yang beli. Ketakutan lah Bang. Terus? Ya Anda minum jar semua nih. Jadi akhirnya keluar deh lah. Enggak. Hah? Tapi udah bolong. Enggak tahu lah Bang. Oke, terus? Terus habis itu Ana udah minum air putih tuh tepat di warkop tuh ada 3 orang kawan Ana juga pemuda setempat Belana. Maksudnya orang tuh bertiga mau melindungi perasaan Anda Bang. Ana mau dikeroyok nih. Ana nyelamatin diri sampai Ana telanjang Bang. Hampir Ana telanjang apa-apa, penting Ana fight betul kan Bang. Rupanya bukan fight, memang ditolong. Sampai telanjang Bang. Apa? Sampai telanjang gara-gara ilusi. Salah kan antum nih mau apa nah? Antum kan lagi cakap sama mana? Iya. Kok malah sama Majid? Oh iya, kok marah? Lu ada yang marah ya? Jadi antum ngirain ini 3 orang yang padahal aslinya mereka nolong. Iya, rupanya. Tapi di kepala antum ini orang mau mau kulit. ibarat mau kondisikan anak Bang. Oke, Ngerti Bang? iya, terus antum ya udahlah kalau mau main kalian antum buka baju semua sama celana. Oke. Tadi orang tuh belum, nggak mungkin mulu. Terakhir inisiatif pernah buka celana lah dia, celana lepas telanjang aja dia pulang. Terus? Telanjang sudah itulah detik terakhir Bang. Mati antum. Enggak, belanya aja. Oh iya. Dia soalnya bilang detik-detik terakhir tuh. Anda jalan lagi Bang. Cari betul-betul mau mati lah Bang. Gara-gara udah halusinasi kali. Jalan lagi ini telanjang posisinya. Iya, Dia telanjang di rel kereta api skip. Gak ada warga yang apa Bang, ini apa nih? dengar istrinya nanti podcast ini malu juga ya kan istrinya kan. Iya. Oh iya, nanti dikat yang bagian telanjangnya ya. Bapak juga, memang udah mantan gila macam mana bilang. Iya. Oh ya udah Bang dari Enggak. Iyalah pokoknya Maksudnya antum biar- tanpa busana lah ya. Iya, singan nanti itu Bang. Itu warga nggak ada yang bilang nolongin atau apa? Itulah
Anda dengar dari ada sepupu yang angkat anak dari kereta api, warga situ takut semua angkat bang, karena tunggu polisi itu. Sebentar, itu kan begitu udah kejadian. Terus pas antum jalan dalam keadaan tidak berbusana, akhirnya apa yang antum itu lakuin? anak bang jalan bang jam 3 pagi bang. 3 pagi, oke. 3 Terus pagi, kemudian? bang. Nggak ada orang bang. Kemudian? Anak nggak salah, anak jalan ke rumah tuh ngambil celana tuh, cuma anak nggak tahu. Oke, terus kemudian apa yang kejadian? Anak Masih sadar jam juga 4 ambil pagi. celana. Enggak, terus kemudian apa yang kejadian? Iya kerjaan itu cerita. Biar diterjemahkan. Oh, iya. Kalau antum sulit dimengerti, Iya. biar Antum kan dalam keadaan tanpa busana. Ya. Jadi ilusi antum ini pengen pulang ke rumah ngambil busana. Ya. Terus kemudian Nggak live ya? antum roboh di rel kereta api itu kenapa? Iya karena memang itu bang terakhir kali semua coba nggak bisa bang. Oke, antum udah coba minum rinso Iya. aman. Betul Antum leher iya, aman. Antum sudah coba jalan berdada aman. Akhirnya antum coba apa? Kereta api bang. Kereta apinya antum stop. Ada laga bang, ada kejar. udah memang apa kali lah bang? Antum kejar badai belakang atau kejar laga kambing? Laga kami bang, pantang menyerah bang. Jadi kereta api datang. Anak ingat lah bang, anak ingatnya itu anak jalan kereta api. Hah? Nggak tahu anak tuh depan tapi cuma bang, anak ini tiba-tiba bangun, udah ini perban semua. Udah apa lah bang? Iyalah. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi anak nggak sadar lagi tuh. Dan Tahun berapa itu, Ki? tahun 2016 bang, tanggal 8 bulan 2. Baru. 2016 bang, 6 Ya tahun. baru. Ya, Bang, Maksudnya baru. kan nggak terlalu jauh kejadian Iya, ya 2016. Sempat masuk koran itu. Katanya sempat cuma nggak tahu bang. Ada pun cari-cari juga nggak ada. Tapi nggak hoax. Kok mungkin korannya. Tapi antum afwan nih tanpa maksud apa-apa. Maksudnya sampai berapa tahun antum sebagai drug user sampai akhirnya ngalami halusinasi yang gitu luar biasa parah loh. Anda sempat juga pernah dengar dari kawan tuh ada yang halusinasi mau dibawanya mau ditangkap polisi aja. Ada yang halusinasi ngeliat tiang listrik lari. Kalau antum ini kan lumayan parah, semua yang orang yang antum cintai meninggal sampai antum ngerasa Keluarga ya. kayaknya Itulah nggak pulang guna gitu. lagi bang. Itulah. Itu berapa lama antum jadi drug user sampai begitu? Itu dari tahun 2010 awal bang. Oh, 9. 6 tahun lah berarti sampai 6 tahun, menjelang 6 tahun. kejadian ya. Nah, sebelum Itu dosisnya udah tinggi mungkin ya. Oh itu over kali bang. Memang nggak betul lagi dah kelakuan. Iya. Udahlah kalau gitu kita Ya, oke. cukupkan saja sampai di sini. Luar biasa pengalaman dia. Oke, terima kasih ya Kia. Baik teman-teman semua. Belum, masih ada lagi. Boleh bang. Apa bang? banyak lagi. Enggak ya. maksudnya Masya Allahnya kan masih dikasih kesempatan. Allah kasih kesempatan. Gitu. Itu luar biasa. Alhamdulillah bang masih kasih Allah untuk bertobat bang. Alhamdulillah. Bang. Alhamdulillah. Memang mati itu ada ajalnya ya kan, nggak ada waktunya. Jadi Kalau ini mau bisa dipaksa juga. nggak bisa juga. Jadi ya. kita ambil ibrah juga bahwasanya mau dipaksa kayak manapun Iya. kok Pakai memang rinso belum apa. Rinso bersih memang otaknya katanya. Dibeset, nggak mati. Dibeset juga. nggak mati juga. Kurang dalam mungkin lagi. Iya. Dalam lah itu ada bekasnya Masih kayak hilang. Kemudian Nggak ditabrak tahu kereta api juga Naik masih darah ya, masih takut. slow. Ya itulah ajal memang belum Iya, saatnya. betul. Tapi Ki, kemudian akhirnya Allah berikan hidayah itu di tahun berapa? 2016 bang. Setelah anak sadar Berapa ada lama antum nggak sadar? Kalau kata kawan-kawan, Jit, berapa lama dia sempat nggak sadar, Jit? hampir Antum mana tahu kan antum nggak sadar? Enggak, orang Dengar tua, cerita. orang tua. Oh, orang dengar tua. cerita. Anak 8 hari bang, koma. Iya, Jit, betul, Jit. Iya, yang setahu anak Hampir 2 lebih bulan kurang 2 rumah minggu sakit. itu lah bang. 2 minggu ICU. Hampir 2 bulan rumah sakit bang. Oh 2 bulan ya, Nah, 2 bulan bang. berobat jalan setahun bang. Lumpuh sempat atau? Hampir melumpuh, anak pikirnya takut lumpuh. Tapi alhamdulillah bang, anak bisa jalan aja dari rumah ke alamat rumah pagar deket kali tuh paling enggak 2 Rumah ke meter. alamat rumah siapa? Soalnya kan Halaman. teras. Bukan Hotel. alamat bang, halaman. Halaman. Oh, Oke, dari rumah ke alamat. Nah, Depan pelan-pelan jalan bang, alhamdulillah bisa kan. Anak coba lagi gang. Halaman dulu coba gang, Dagang alhamdulillah lagi di bisa. gang itu. jalan lagi. Tiba-tiba ada orang buta bang, itu buat anak semangat sholat. Orang buta bisa ada ke masjid bang. Ini anak nggak bisa. Anda coba kan ini kok. Ini ketika antum di gang itu ya? Iya, lihat. dia Masya itu ini kok ada orang buta, bapak ini rajin ke masjid. Anak cobalah bang, anak minta sama ada kawan adik. Ayolah kawan aku sholat Jumat dulu bang, karena kan cuma 2 rakaat. Ayolah bawa pong anda bang, bawa pong nih. Ayolah nggak bisa apa bang. Iya, oke. Bawa pong tolonglah, bantulah ini. Hanya kan cuma 2 rakaat aja kan.
Anak coba. Tapi antum afwan, udah paham cara sholat. Udah paham, anak kan sudah ngaji bang sih. Apa? Ngaji udah bang ngaji. Enggak, maksudnya sebelum taubat udah tahu juga ya. Maksudnya belajarnya memang udah dari kecil-kecil dulu. Oke, terus kalau sekedar jumlah rakaat tahu lah dia. Bacaannya nggak tahu bang. Bacaannya. Kalau Jumat kan ikut imam bang. Nggak usah Jumat, oke. Oh, ini sholat Jumat ya. Jadi, oke, terus kemudian dibopong lah ke masjid. Bopong masjid. Anu masih maksudnya sujud ruku belum bisa bang. Jadi? Maksudnya ya. Ya udah bang, maksudnya ya udah bantu lah. Ini semana bang ya kan ibaratnya. Karena dulu jalan kayak orang lumpuh bang. Ini mati ini setengah ini kanan, ini kan patah ini bang. Karena bukan bang. Apa? Ngomong apa? Bang, apa Jin? ini badan dia bagian sebelah kanan pernah mati. Ya. Kalau dibuka ini bang, nengoknya mungkin ngeri gitu lah gitu. maksudnya. Ini bang, ini ada patah tulang klavikula bang namanya. Tulang klavikula. Oh iya. Tulang klavikula. Yain aja lagi terus. Ya itu betul bang. Nanti cek aja istilah dokternya. Klavikula ya cek. Ya betul bang, tulang klavikula. Tapi sekarang udah balik normal. Alhamdulillah bang, udah bagus bang. Terus cuman agak-agak masih mereng-mereng bang. Iyalah kan kita sama-sama tahu antum lagi mereng memang. Ya. Tapi ini afwan ya. Iya, bang. Ini antum begini memang karena kecelakaan itu atau sebelumnya memang begini? Karena kecelakaan bang. Karena bukan kecelakaan, karena usaha nabrak kereta api. Ya karena ngomongin maksudnya ya karena gara-gara itu kejadian itu bang. Dan ini harus antum bawa seumur hidup. Ya Allah alam bang, yang penting usaha lah bang, ikhtiar dulu bang. Anda udah coba terapi segala macam, nanya ke dokter saraf. Anda bilang ini kenapa dok? Kayaknya Anda ini stroke. Dokter bilang ini nggak mungkin stroke. Oke, kelamaan koma. Jadi sel-sel darah kau ini belum nyatu semua katanya. Cuma dalam 6 tahun gini-gini aja bang. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya, tapi Apa saus diminum dulu? Itu banyak krunya nih bang. Iya itu antum ngeceknya waktu habis sadar lah ya. Ya bang. Dibilang dokternya ini karena kelamaan koma nanti insya Allah bisa. Itu udah bisa bang sendiri walaupun dulu pertama kali ada bang yang anak kalau sakit. Tapi sekarang kan ini anda lihat antum kan sudah sering hadir juga di kajian-kajian. Alhamdulillah bang. Ya kajian-kajian yang bermanfaat salaf bersama para asatizah kita. Siapa yang pernah kali bawa antum? Abdinal Aribi bang. Oh dia datang di sini. Masya Allah. Dia dulu pertama kali ngajarin anak salaf. Oke. Kemana antum dibawa kajian? Ke pertama kali itu Ustadz Abu Yusuf Jul Fadli. Pelan-pelan. Siapa? Ustadz Abu Yusuf Jul Fadli. Oke, ya. Di mana? Mahkota pengantin di dekat SMU 12, makanya pengen kali nikah bang sih. Waktu itu belum nikah. Ini udah kan. Udah nikah sekarang kan? Udah ada anak kan? Udah bang. Berapa? 1 bang. Insya Allah ya. Itulah indahnya kekuasaan Allah ya. Allah kasih antum hidayah, Allah berikan antum kesempatan hidup lagi. Sekarang Allah kasih antum istri dan anak 1. Istri 1? 1 bang. Iya. Ada rencana? Yuk. Enggak lah bang, 1 aja bang. Oh, iya. 1 bang udah habis bang. Oke, tapi Afwan, istri antum tahu ini kisah ini? Tahu bang. Dia sebenarnya bang, dibilang pun dia anak bilang saya nggak boleh tahu, nanti tahu sendiri tuh. Nggak mungkin anak bilang bang ya kan. Siapa yang kenalin istri antum ke antum? Itu anak malah apa taruh bang. Apa? Anak taruh sama dia, jadi dulu melalui Abu Aiza. Siapa? Abu Aiza. Ta'aruf ada melalui Taruh seorang lah bang. melalui Iya. wasilah juga bang. Ya, oke. Ini anak sama dia yang keenam bang. Yang keenam. Yang Yang 1 sampai 5 Oh kenapa itu nolak? macam-macam bang. Yang Alasannya? ditolak gara-gara tato. Oke. Yang ditolak gara-gara anak orang mata. Yang satu ditolak gara-gara anak nggak suka game sama traveling. Macam-macam Oke, bang. terus? Tapi itu antum tahu kan semua cuma alasan aja. Iya. Mungkin antum lebih ini cuma ngomongnya aja. Yang nolak gara-gara abang agak kontak sekarang nggak ada. Itu kan kasar. Nih aduh. Ya. Berarti Alasannya bagus lah. Anak suka ini nih suami yang suka game biar hidup nggak monoton. Tapi kenapa lah?
Menjaga perasaan ya. Kita ngajak ya kan. Ini bikin game habis itu suka nggak traveling apa lah depan mama yang gitu. Itu nyari di Maksudnya- mana kalau misalnya gitu. Enggak, maksudnya si Ahwadnya ini cari calon suami yang Iya, yang game suka sama traveling suka game. Kenapa alasannya? Enggak, antum tahu traveling itu apa? Ya, traveling tuh kayak apalah Bang. Jemaah traveling. Iya, apa? Iya, geli itu dia. Nggak, traveling apa aja? Traveling menurut Traveling antum tuh kayak apa? liburan gitu tuh Bang. Kayak- Waktu itu antum tahu apa makna traveling? Tahu Bang. Apa? Ya, cuman kayak liburan gitu Bang, traveling. Kemana? Kan. Kemana? Ya, kalau kota lah Bang, kemana Bang? Ya biasanya. Iya. Jalan-jalan. Jalan-jalan lah. Oke. Jalan-jalan. Dan itu antum ditolak gara-gara itu. Gitu Bang. Oke, terus Nah, kemudian itu kan fatal. tempat yang kelima nolak karena apa? Karena tato Bang. Tato. Kenapa Macam tato? lah, Emang Bang. banyak tato antum? Ya. Coba. Mas Berto nih bang. Itu sebelah apa? Itu ada bintang. Bintang kejora, Bang, 8. Itu apa artinya? Ini bintang 8. Obat pusing kepala. Bang. Iya, apa itu 8? Kalau dulu kan namanya cerita-cerita konyol Bang ya. Cocokologi. Jadi bintang 8 keluarga Mamana apa ya? Mama antum 8 bersaudara. Ya, betul. Oke, lagi kontak Mamana, dia. Jadi biasa ya, dia cet, ada kontaknya sedikit ya gitu dia. Oh, jadi intinya antum buat tato itu apa yang Iya, kepikiran iya. ya. Tapi sekarang antum nyesal. Wah sangat Bang, sangat sal. Ya, ya. Tapi dulu Bang ini udah pada dapus Bang. Oh, sempat Di ngapa? laser. Terus nggak ada, tetap ada. Ya udah Jadi banyak berubah hilang ya. tuh bang. Dulu Bang. Dulu full tuh. Oh ya, Dulu full Bang. Abang nengok fotonya? nggak usah. Kenapa tuh anda nengok foto badan antum? Tato. Oh iya. Tapi Iya. Oh jadi itu udah itu polos itu Bang. karena dihapus. Oh bisa Dihapus. hilang tato itu. di laser Bang, di laser. Di laser itu bukannya jadi luka, enggak? Enggak, ini kan enggak luka Bang. Oh, oke. Jadi antum sangat menyesal ya dengan yang Sangat anda Bang. sudah bertaubat Pak ya. Sudah bertaubat, Bang. Penyesalan, ikhlas karena Allah gitu ya. Subhanallah. Dan akhirnya sekarang antum sudah mulai ngaji, sudah mulai belajar. Tapi ada yang anda penasaran. Apa tuh, Bang? Antum kan ini bisa dibilang afwan drug user yang sudah edik dalam artian ya kayak tadi Dosis iya, berlebih ketika tahapan sudah halu ini kan tinggi. Iya. Karena kan beda-beda orang yang sudah tinggi tahapan ada yang bisa nggak tidur sebulan, ada yang bisa ini. Antum kan sudah sampai kadar halu. Itu kan tahu apa namanya menghilangkan keinginan untuk ngulang itu kan ada. Apalagi nengok pipet bengkok, udah dingin atau bunyi blek gitu kan. Macam lah. Iya kan? Enggak, ini anak baca-baca lah, baca-baca, tahu-tahu baca cerita, situasi. baca situasi itu kan ada keinginan gitu. Rajin juga bang dia yang baca ya. Iya kan memang Baca kita keadaan. ya ilmu itu kan Baca-baca ada banyak situasi, ya, ya. ya. Maksudnya kalau yang mungkin cuma pemain-pemain sekali pas lagi pengen senang-senang mungkin gampang. Gampang lah Bang. Antum sudah sampai tahap halu kan berat. Apa antum ikut ini? Ikut apa Oh, namanya? Ana, Bang. Ikut konseling, rehab Rehab apa? nggak Bang, alhamdulillah nggak ikut Bang. Ana cuma dulu fokus bisa belajar jalan aja Bang. Gak mikiri apa-apa, hanya bisa jalan aja. Oke, terus? Mungkin dengan cara Anda berhenti, Allah kasih semua. Anda pengen sembuh Bang, jadi nggak mikir sama sekali narkoba itu lagi Bang. Anda sadar, Anda pengen berhenti semua. Anda berdoa, ya Allah kasihlah aku kesempatan sekali lagi. Kurban semua hidup ini. Alhamdulillah Bang, Allah kasih betul hidup aja, bisa jalan aja, bisa alhamdulillah bisa cari uang, Anda berhenti total Bang. Tapi Anda lingkungan kan berjanji. masih ada. Lingkungan saya ada Bang, cuman hanya dulu ibaratnya Anda hanya sekedar siul aja Bang. Oke, antum kan narkoba kan Hello. Selo. Selo, hanya selo. Antum Kira berhenti. selo aja. Iya, ada selo. aja. Jadi antum Terus selo. antum berhenti bukan karena bandanya juga hijrah kan? Enggak. Ya itu betul lah. Nah, kira Bang. Ya, dia berhenti bukan karena bandanya juga hijrah kan? Udah habis tokonya enggak? Yang di podcast sebelumnya gitu. Bukan. Oh, bukan. Bukan ada Bukan, yang itu, bukan. Memang ada Bukan. keinginan, ada penyesalan, Memang akhirnya pengen penyesalan. bertobat dan Allah sudah berikan kesempatan Ya saat Bang. ini ya. Alhamdulillah. Dan itu antum tinggalin lah kawan-kawan yang lama atau Tinggal Bang, Anda tinggal. Anda dulu lah tinggal Bang dengan cara Anda bertahan di kamar aja 6 bulan Bang. Nggak Bertanding di keluar. kamar? Bertahan. Bertahan di kamar selama 6 bulan. Oke, Bertahan aja maksudnya di nggak kamar. keluar-keluar Iya, rumah. nggak keluar Oke, rumah. Walaupun mau dibilang orang kayak orang gila apa nggak peduli. Saya mau berubah, tinggal semua itu lah. Nggak ada. Buru-buru kemana? Mau berubah. Oh berubah. Oke mau berubah terus? Jadi Bang ada istilah-istilah dipanggil lagi, hanya weh gitu aja nenggor. Oke. Karena betul dalam hati paling dalam nggak mau lagi gabung sama orang-orang nggak betul.
Oke. Karena bang udah bertahan 6 bulan di rumah aja. Oke. Dan akhirnya 6 bulan di rumah aja. Dan disitulah mulai gelisah ya. Allah berikan kegelisahan sampai akhirnya antum tertarik untuk sholat. Gaya kita lah 6 bulan bang betah di rumah aja kan. Oh, betah di rumah aja. Terus apa tanggapan teman-teman antum? Ini banyak fans antum yang datang loh ini. Ini podcast teramai di studio. Ini podcast teramai di studio loh. Uki Reda putus. Oh ya, ini ada Toke sama Saigala Medan. Masya Allah memang. Iya, ada fans-fans lain yang luar biasa ini memang. Bang, kan di sesuai. Di Bandung ada Uki Al Kausar. Oke, di Medan ada Iki Siregar. Ini kan sesuai dengan topik kita, Bang. Iya. Roti, ruang obrolan tentang Iki. Iya. Sama dibilang itu ya, Bang. Ini plat mobil Abang TK ini ya, tenaga kerja Iki. Gitu ya tadi Ki ya. Dia bilang tenaga kerja apa? Dia bilang tenaga kerja Iki gitu deh. Oh, subhanallah. Oke Ki, tapi kan ada nggak yang pernah misalnya ngelihat antum kan antum Afwan ya, kan sempat bergelimang di dunia kelam. Akhirnya antum hijrah, ada nggak sempat teman-teman antum yang dulu pemain-pemain lama akhirnya nggak suka? Oh enggak bang. Terus ngelakuin sesuatu sama Oh antum, enggak, jebak? enggak ada bang. Nggak ada. Alhamdulillah enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada bang. Karena itu bilang entar lagi matinya ini. Ya itu banyak bang beranggapan itu bang. Banyak yang namanya Udah gitu. tipis soalnya memang harapan anda dulu bang. Oke. Dan itu nggak ada yang ngejenguk antum segala macam. Dulu enggak ada bang. Dari kawan-kawan antum yang dunia hitam itulah yang Ada lah bang, ada beberapa ada bang. beberapa, tapi kan cuma datang sekali dua kali hilang habis itu. Itulah standar lah bang. Ya, itulah bukti bahwasanya. Kalau kita udah hijrah bang, pasti bakal kawan-kawan lama tuh meninggalkan bang. Oke. Yang pasti udah nggak cocok lagi, karena pun nggak cocok lagi mau ngapa ya kan? Nggak mungkin seputaran, yuk tarik ambil Nggak, lagi. tangannya kenapa gitu? Enggak, tangannya kenapa gini? Ini siapa? dulu lah. Telepon, dia tarik telepon dulu gitu. Iya. Iya bang. Tapi akhirnya dari tadi diajak temen antum ngaji sama Ustaz Abu Yusuf Zulfadli, disitulah mau mengenal sunnah. Iya. Dan pelan-pelan antum mulai berubah inilah sistem kehidupan Iya antum bang. ya. Betul. Di restart ulang. Iya. Dan itu totally bisa ninggalin sama sekali. Alhamdulillah bang. Sama sekali. Semua ada tinggal bang. Alhamdulillah bang. Oke, tadi belum dijawab pertanyaan Anda. Apa tuh, Bang? Apa reaksi istri antum ketika tahu ini konslet ini Pentium Enggak ini? bang. Dulu dia tuh, Anda dulu pas mau udah pertama kali awal taruh. Oke. Anda sama dia, Anda tutup tato Anda semua. Makanya Oke, dia jadi antum pakai sarung. Enggak tutup pakai gitu. pakai apa? Kayak mana tuh? Pakai ini apa namanya? Siap. Buff. Pakai buff. Pakai ke buff. Oh, pakai itu. Buff ya. Kan tahu ya. Iya. Pakai kapan dia tuh no? Ditutup coba pakai buff. Ya, Terus pakai buff. Itu tangan lengan ya, panjang. pakai apa? Pakai kurta, Bang. Kuto. Kurta. Kurta. Enggak, dulu made in RB. Oh, belum yang sekarang ya. Belum. Anan tak lagi dapat baju kayak gitu loh, ditanya ukurannya. Seluan teman kita sama ya. Kaki antum tanya. Iya. Terus akhirnya ditutup terus antum dibilang sama siapa yang nemenin antum Nazar? Tahu. Ya Anda sendiri bang. Oke. Cuman Anda berapa kali sama Arbi? 4 kali sama Arbi. Enggak, yang sama istri antum ini. Sekarang Anda tunggal bang sendiri. Ya pas yang ke-6. Ya. Empat kali sama Arbi, sore sama Arbi semua. Ya, itu. Bahaya bidi Pak. Rupanya Anda baca ada hadisnya, nggak boleh rupanya bawa orang bah. Rupanya jangan lamar sore pada semua. Apa yang ngomong? Jadi yang ke-6 cemana cara antum? Ada bang dulu, itulah bang wasilah tuh kan, diikut. Dia aja ngomong anak bisi-bisi tetangga bang. Oke, jadi antum sok cool gini lah. Ya, Ketika ditanya apa pekerjaan, kayak limbat gitu lah ya. Jangan dulu bang nggak kerja, cuman tanya di mana ngaji, udah berapa lama ngaji. Antum kayak limbat gitu, begitu ditanya. Enggak. Gitu. Dia nanya bang, alhamdulillah bisa jawab. Dia cuma nanya ngaji di mana, berapa lama ngaji. Oke. Anda bisa jawab. Berapa lama haji? Berapa lama ngaji? Oke, terus? Anda jawab, alhamdulillah 3 tahun. 3 tahun. Ngaji di mana? Lama-lama udah paham. Dakwah. Dakwah, oke, terus? Terus alhamdulillah dia nggak nanya kerja. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sampailah
Nikah. Kemudian antum ceritakan pengalaman antum. Enggak bang, biar dia sendiri mencari teka-teki. Jadi dia tahu dari TTS ini apa gimana? Bukan. Jadi nanti antum kasih bapak isi apa kerjaan saya 2 menurut gitu-gitu. Karena memang lu kerja bang kurir. Oke. Kurir tau lah. Ditanya ya apa kerja kurir? Karena memang dari kurir aja. Akhirnya beliau tahu dari mana? Tahu dari ya bang, biasa bang netizen ada aja yang DM dia, ada chatting dia. Oke, jadi sewaktu abis nikah ada yang bilang, kok kamu sama itu? Iya, betul bang. Isi kan ya gini-gini hobinya kan gini-gini ya, tau lah bang. Antum hobinya apa? Ya, jadi kan si kan hobinya dugem segala macam. Si kan suka kumpul-kumpul sama perempuan, kumpul kebo gitu-gitu. Alhamdulillahnya bini anak. Antum apa? Petani apa? Iya beternak. Kalau antum mau beternak ada nih nanti kurban bisa di Kemilau Desa Farm ya. Kok pintar. Iya ya. Jadi nanti dengan kurban-kurban sapi-sapi yang masya Allah luar biasa. Jadi nggak ada di sana kumpul kebo yang ada Ya, kumpul betul, sapi. pasti. Ya. Oke terus Masuk, akhirnya Bang. begitu tahu ngamuk dia. Nggak ngamuk bang, cuman dia bilang Thomas Allah bang. Ada yang nggak percaya bang omongan dia, ada percaya bang aja. Kayak mana? Dia nggak Ceritakan. Dia nggak percaya. apa? Dia nggak percaya omongan dia. Dia nggak percaya omongan orang. Oke. Aku percaya cuman omongan abang. Coba abang ceritakan cuman abang dulu. Oke. Akhirnya antum ceritakan. Anak cuman bilang, aduh. Oke sebentar. Enggak, bentar. Akhirnya antum ceritakan. Enggak. Anak tetap, aduh nggak perlu tahu, dek. Saya nggak perlu tahu. Oke, terus? Biar aja nanti dia tahu sendiri bang. Oke, terus? Rupanya. Loh, kenapa? Tunggu bukan sedih. Oh sedih, tisu. Sedih. Bukan sedih. Oh bukan, jadi Biasa bang. iya. Kontak nih. Kayak yang Anda bilang tadi bang. Lagi kontak nih. Oke, kita tunggu lah kalau gitu. Ambil minum lah ya, yang kontak selesaikan dulu. Speakernya agak rusak kan yang Oke, Anda terus bilang tadi bang. Akhirnya bang, dia tahu sendiri. Oke. Gara-gara ada cewek yang chatting dia, Oke. minta jadi istri kedua bang. Waduh, masya Allah. Terus? Ki, halusinasinya masih sampai sekarang. Itu masih ada kayaknya. Enggak, itu Fakta nih. fakta bang. Oke. Itu dia Bukannya, sendiri. tapi fakta udah bubar. Oh ya. Terus akhirnya. Dia sendiri bang. Oke, terus? Bini Ana yang cerita. Oke, Bang, terus? ini siapa? Kok tiba-tiba chatting aja minta bini kedua? Oke. Ana sampai, aduh ini mungkin lama-lama nih. Oke, terus? Ngerti. Maksudnya lama-lama apa? Sebentar. Coba disarah dulu, Di disarah. handphone antum udah bersih nama-nama Ya, itu. bersih bang. Oke. Yang lama-lama tadi apa itu, Jit? Cem-ceman dia dulu Oke. mungkin. Betul. Tapi nama di situ Bambang tukang sapu Enggak. itu laki-laki semua. Enggak, itu mau di chatting dari Oke. Facebook gitu bang. Bini langsung Tapi ke handphone Nana. bersih sekarang, nggak ada Bersih, nama laki-laki bersih. kok di telepon akhwat yang angkat. HP kita nggak kunci kok bang. Mana pinjam handphonenya? Itu bang. Iya. HP kita nggak kunci bang. Oke, jadi akhirnya istri tahu dan Tahu. reaksinya gimana? Ya, udah bang. Aku maunya kawan sekarang. Nggak peduli. Masya Allah. Itulah pentingnya mencari istri soleha itu ya. Jadi Alhamdulillah bang. yang penting kita ngebangun sama-sama ke depannya. Yang dikejar adalah surga Allah sekarang ya. Kalau yang dulu ya dulu gitu Iya, ya. betul, Bang. Walaupun berserak kayak gini kontak-kontak tapi kan insya Iya, Allah Bang. bisa membawa ke surga Allah ya. Insyaallah bang. Hah? Insyaallah bang. Enggak, tanggapannya harusnya lebih bagus loh. Iya. Kalau antum cuma gitu aja. Cuman tegasnya. Tapi gitu ya Ki akhirnya. Iya. Berarti kalau ngeliat dari kisah ini banyak juga masa lalu antum yang masih menghantui ya. Maksudnya dari masa lalu antum yang dulu itu masih sering datang juga. Enggak sekarang. Maksudnya kalau ibarat kalau dulu bang masih ngantui ya halusinasi lah bang, overthinking mungkin masih. Oke. Ya masih. Deep talk Karena- gitu iya. masih ya, overthinking. Iya. Iya, overthinking. Antum juga udah main kripto dulu. Enggak bang. Makannya juga udah makan nasi mentai atau apa gitu, V60. Parno itu yang mah Parno lah bahasanya Parno. Oke, parnoan. Parno. Tapi kalau sekarang udah nggak parnoan lagi. Alhamdulillah bang, analan bang. Ingat hanya ada satu kata, lawan. Lawan. Itu lirik lagu, boy. Analan bang, alhamdulillah. Anda dulu bang
Parno, contohnya bang, Ana nih kan mulai dulu jakwa jam 2 pagi. Ana Parno dulu bang, cuman Ana lawan. Ana dulu nggak pernah nggak suka keramaian. Orangnya nggak suka misalnya kayak harapan begini Ana udah takut. Ham-ham begini kayak mana? Majid sebentar. Kan ada Majid apa ham-ham begini apa katanya? Rame-rame begini. Oh, ya, rame-rame begini. Parno bang, ilusi. Parno. Gitulah. Apa yang antum panoin? Ya namanya bang udah pemakai saburs bang. Ada aja memang itu lah bang, narkoba ini memang nggak bagus. Enaknya sementara, tapinya sakit selama-lamanya. Masya bang. Allah tuh. Ini pesan dari jagoan kita nih. Jadi narkoba itu enaknya sementara, sakitnya selamanya ya. Lihat kayak gini, kita aja sakit ngelihatnya. Apalagi dia sendiri. Apalagi dia, kan gitu kan Ki? Iya, Bang. Maksudnya kan pengalaman yang Iya, antum Bang. rasakan kita juga Iya, ikut betul, ngerasain Bang. sakit. Maksudnya kita ngelihat ada saudara muslim kita begini gitu kan ya. Iya, Bang. Jadi kita ngelihat pengalaman antum kita juga ngerasa sakit Iya, gitu Bang. kan. Walaupun ini memang antumnya yang sakit gitu kan. Oke Ki, tapi kemudian Ki akhirnya antum punya tujuan apa nih sekarang ke depan setelah Allah berikan kisah-kisah yang seperti itu dan Allah kasih kesempatan yang mahal dengan hidayah ini, antum punya planning apa saat ini? Ana punya planning. Yang penting Ana bang hidup di atas sunnah ya bang. Habis itu mati dalam husnul khotimah bang. Dalam Ya, keadaan husnul khotimah. Soal bang. Dan sekarang antum ikut kajian di mana aja? Kajian dia apa bang? Udah di apa? Di Nurkia. Di UKI ya? Nurkia. Nurkia bang. Nurkia? Nurkia. Ustadz Abu Mariam. Yang di belakang ini, yang Hotel kejinahat, Saka, kejinahat. Tersakang. Oke, Ustadz Abu Mariam, Ya. oke terus? Tuh bang, itu aja bang. Oke, insyaallah ya. Oke Ki, tapi kan kalau kita nih di podcast ini Nol, bukan mau mengangkat kisah lamanya aja ya, tapi yang bisa menginspirasi juga dari kisah ini, bahwasanya kita ngambil ibrah atau pelajaran dari kisah itu supaya ini jangan sampai terjadi sama kita karena berbahaya. Betul bang. Bayangin, ayo kan Ki ya. Oke, Betul, Bang, betul. Ya, boleh Ana dulu selesaikan omongan Ana Ki. Boleh ya? Ini yang dibully nanti. Roster gue balik kasih ngomong gitu. Iya, saya kasih ngomong. Jadi maksudnya dari sini kita ambil ibrah bahwasanya narkoba bahaya, bisa halusinasi tingkat tinggi, bla bla bla, dan akhirnya bisa mengancam nyawa ya. Kayak ini dia tes laga kambing sama kereta api. Kalau kita kan mungkin yang sadar-sadar ini mikir nggak ada otaknya ini atau cemana gitu kan. Tapi itulah narkoba itu ya Nul. Itu lokasinya sama kayak kejadian angkot yang terobos rel kereta api kemarin tuh Ki ya. Sama bang, cuman beda 10 meter ke depan. Itu luar biasa loh, Ki. Maksudnya ditabrak antum masih selamat. Alhamdulillah bang. Pasti itu kondisinya kereta api yang lewat situ kan nggak ada yang pelan. Ditabrak apa nyenggol apa nyerempet? Anak kejar bang, anak kejar. Berarti antum di sini kereta api gini datang gitu Anak antum. kejar bang, itu lah. Alhamdulillah memang anak nggak sadar lagi. Tiba-tiba terbangun dari di rumah sakit, udah patah semua ini pada berban, udah tangan dari diikat, semua segala macam lah bang. Oke. Itu di rumah sakit mana? Rumah sakit apa di Rumkit Putri Jau. Rumkit Putri Jau. Mungkin Putra Ya. Wajib. Oke. Sebelum pindah ke rumah sakit Royal Prima. Hah? Dulu kan 2 rumah sakit bang, Rumkit. Oh, badan antum dipisah. Enggak. Kayak mana? Anak kan dulu bang pakai BPJS waktu Oke. di Rumkit. Rupanya makin lama udah berubah jalan. Rumah sakit nggak bisa lagi karena BPJS ya harus sesuai rayon. Makanya Oke, dipindah ke Royal Prima. Royal Prima. Di sana lah untuk Situ pemulihan ya. pemulihan bang. Oke, tapi sekarang nih kita juga mau menginspirasi nih buat teman-teman semua bahwasanya di balik yang sudah mengalami kisah kelam tadi, Allah juga kasih dia cobaan, Allah berikan hidayah. Akhirnya sekarang Allah mulai pelan-pelan nih angkat Iki lagi kembali dan sekarang sudah punya usaha loh Nul dia nih, masya Allah. Ini usaha dari Iki nih, ada namanya Fast Eat. Jadi ini kalau kita bilang, nah Indomie pakai nasi kalau kata Majid. Ada aja mah Jimmy. Nggak ada bilang ayam lah Jimmy. Makannya harus cepat-cepat tuh bang. Kenapa? Fast eat. Fast Eat. Oh, berarti ini makan cepat. Enggak. 5 menit nggak habis jam beli lagi Iya. bang. Iya. Tapi ini juga tapi ini mencerminkan Iki juga. Iki kan ngomongnya patah-patah. Ini kan Iya. harusnya ada huruf T. Iya. Cuma karena ini kayak ngomong fasit gitu ya. T-nya hilang ya, Iya. gitu ya. Dan ini dia nih. Ada Indominya, ada ayamnya, ada sambal potongnya, kemudian nasi. Nanti kita cobain dulu ya. Anda udah coba tadi. Anda udah tadi di bawah. Dan ini Ki, kenapa bisa punya ide ini? Ya itu bang, istri bang. Istri? Ya istri bang. Dulu pertama
Anda coba aja kurir bang. Ya kan antum sempat jadi antar jemput juga kan? Ya bang, Anda itu kurir. Kue apa dulu nih yang baik ini kue apa? Kurir nasi bang. Nasi, Ntar oke. misalnya- Kan antum sempat ikut kegiatan Jumatan juga ya? Iya bang, alhamdulillah ikut, Bagi bang. nasi Jumat ya? Ikut Oke, Jumat. terus? Alhamdulillah kawan-kawan mau mendukung bang, support bang. Bagi kawan-kawan yang nggak ada waktu gitu baginya kita bisa salurkan bang. Oke, antum yang nyaloin ya. Iya. Dan antum juga yang anak suka dari antum tuh molen. Wih, Masih jualan molen? Masih bang, nanti anak kasih bang. Molen ada bang. Tegap, berurat. Tegap, berat, Bengkok. bengkok, kuat. Apa gitu? Enggak, iya kan memang iya. Iya, dia bermakan main dia. Molen dia memang pesan main dia. tegap, berat keliling, Iya, dan agak bengkok. Iya. Betul, Molennya. pesan pernah makan. Dan kue molen itu anak beberapa kali sempat pesanan ya. Iya, Molen pernah molen waktu Afrika jual. tuh ya. Molen Afrika. Kalau molen Arab kan ada juga. Ya. Antum Afrika. Itu molen Asia. Oh, molen nasi, oke. Dan dari itu awalnya usaha pertama molen Iya bang. sama kue isi ayam ya. Karena dulu bang jualan kayak keripik bang, keripik. Di mana jualannya? Ada jual bang keliling bang. Di? Keliling tempat kedai-kedai kopi kawan, madang bisa setengah cuma kawan Ki, beli. sorry. Dulu waktu antum jualan barang haram itu berapa pendapatan antum bisa? Iya, itu tanyalah sama. Enggak, Anda pengen tahu Oh, aja. iya. Kira-kira. Loh, kok iya? Anda nanya apa tuh? Berapa kira-kira? Itu anak konyol lah bang. Bisa Anak berapa? cuma dapat 30.000. 30 juta. Enggak lah, 30.000 per butir. Oke. Terus kemudian antum pernah menghasilkan berapa duit? Nah bang dulu Pas lagi bagus-bagusnya dapat berapa duit 50 maksimal? butir. Tanyalah bang sama yang ini bang yang punya. Berarti 15 jutaan. Langsung lari Regi. Enggak lah, Bang. Enggak, 15 jutaan kalau 1,5 juta. 1,5 juta satu malam. Satu malam. Beda lagi bang kalau kita main bang. Itu dia. Berarti kalau satu malam 1,5 juta dalam sebulan itu bisa sampai 60 juta. Tergantung bang, tergantung kalau banyak pesan main bang. Anak Iyalah. kan dulu merangkup. Apa? Aduh. Merangkap. Mangkup itu yang gini loh. Iya. Ada dulu bang merangkap di JPKL bang. Di JPKL. Ya. Oke. Oh. Yang buka kayak gini dan gini ya. Kalau bawa speaker kecil berarti. Iya. Tapi akhirnya PDJI. tapi Afwan ya, enggak itu bukan mau mengingatkan kisah lama, tapi maksudnya antum kan udah terbiasa dapat duit jutaan per malam, kemudian antum menjatuhkan harga istilahnya ya Afwan, tanpa maksud merendahkan siapapun, menjatuhkan harga diri antum untuk jual keripik. Iya, bang. Kenapa? Alhamdulillah. Ya karena memang Nggak punya pilihan lain atau? memang yang biar bisa anak bini makan bang. Itu udah punya istri. Udah punya istri bang. Biar cari yang halal lah. Iya, saya halal bang. Saya halal memang. Ada penerjemah ya. Ya sebenarnya dia mau jawab itu ya gitu. Iya, dia mau Muter jawabannya, iya. Bang. Maksudnya pengen cari uang untuk Iya. makan yang halal dan toyib untuk istri. Ya, bang, betul bang. Jadi jual keripik keliling ngeletak Enggak bang, anak enggak ngeletak anak bawa aja bang. Habis itu ada kawan beli ananter itu bang. di sosial media untuk iklan. Enggak, ada bawa aja bang kedai kopi mana kawan ada kedai Oke, kopi. jadi misalnya kayak ini Door to Bastul door. Coffee ada. Anak bawa bang sendiri nggak titip sendiri. Enggak dititip. Nggak Bang. dititip. Oh, dia datang. Gimana tongkrongan? Ah. Oh, dia datang. Oh. Di mana ada orang ngumpul? Oke, ya sama kayak di kambing. Kayak tukang balon di pesta-pesta. Iya. Sama kayak di kambing bakar Bang Dut ada tukang kerupuk Iya, yang betul, datang Bang. setiap kalau jam-jam yang ramai kayak gitu. Iya. Dan satu malam bisa dapat berapa kalau itu? Ki, dulu awal. Ya pas beli popok lah bang. Wih, popok merek apa dulu nih mahal? Enggak lah bang. Maksudnya berapaan kalau diduitkan lah? 100.000 sih bang kalau habis bang. Subhanallah, jauh ya dari yang Jauh, antum Bang. dapat yang itu. Tapi berkahnya gimana Ya menurut bang, antum? alhamdulillah bang. Lebih banyak bersyukur bang kalau jualan bang. Lebih enak ngabisin duitnya Lebih juga ya? enak enggak lah bang. Enggak, maksudnya ngabisin duit yang 100.000 ini lebih nyaman lebih karena nyaman, lebih Bang, tenang gitu ya. Betul bang.
Ya, karena kan antum bilang tadi kalau cerita Majid itu kan 1 hari bisa 1.500.000 kurang lebih ya tadi ya. Salah, Iya. 30.000. 30.000 kan. Jadi kalau sekarang ini cuma dapat 100.000, jauh 100%-nya ya, luar biasa. Dan tapi itu antum nikmati ya. Alhamdulillah bang. Sampai akhirnya berapa lama antum jualan keripik itu? Pelit juga bedanya. 30.000 juga. Loh, nggak nyetel. Mungkin storannya sering apa? Mau nggak pakai modal. Tapi kita bang, haram aja kita jujur bang, apa halal. Haram aja jujur ya kan. Ya nggak tahu. Ya pokoknya kita coba ngambil ibrah lah ya. Ya, Kita Bang. bukan menertawakan, Ya, semoga aja bukan ibrah, Bang. menertawakan dosa, tapi ya kita coba ngambil ibrahnya. Tapi Ya, Bang. kemudian berapa lama antum jualan keripik ini? Karena jualan keripik itu bang, ada berapa bulan? 4 bulan bang. 4 bulan. Oke. Kemudian akhirnya bisa ngebentuk Fast Eat ini. Dari jualan itu loh bang, pertama memang dia belum ini bang, belum box ini bang, Oke. masih biasa-biasa aja, masih inilah rencana pakai Styrofoam. bol styrofoam gitu Oke, bang. terus Terus alhamdulillahnya ya itulah ngomong berdua sama istri kan, cuman ini nanya ini. Soalnya kan kalau dari Tanjung bang ke Medan pasti kalah dongkos. Dari Tanjung Merawah Dari Tanjung ke Merawah Medan ke kan Tanjung jauh Merawah. ya. Oke, terus. Jadi kalau ibaratnya orang pesan 1 ongkos, kalau kurir Gojek udah berapa bang? Oke. Makanya ya itu lagi berunding bang, karena sering ada posting ya ongkir paling goceng, Oke. gitu lah bang. Jadi sekalian antum turun ke Medan, antum sekalian ngantar. Iya. Ada minimal order ini? Nggak ada bang. Nggak ada ya? Nggak ada, Bang. Jadi berapapun nanti kalau memang antum pas lagi ke Medan bisa diantar Iya, ya? Bang. Oke, dan sekarang bisa Afwan, bisa berapa? Jauh nggak dibanding jual kerupuk? Kalau kerupuk tadi kan 100.000-an. Kalau ini bisa di atasnya lah ya. Wah ini bang nggak tentu bang kalau. Tapi lebih baik dari jual kerupuk ya? Iya bang. Masya Allah. Oke. Gimana cara antum memasarkan Fast Eat ini? Lewat sosmed, lewat mulut-mulut kawan aja, atau memang lewat circle antum yang lama atau gimana? Sosmed bang sama. Sosmed, gak ada saus. Sosmed Kan bang. nasi ini nggak pakai saus kan? Sosmed. Oke, sosmed. Oke. Sama. Muan bang, muan. Hah? Muan? Mulut kawan, Oh, mulut kawan sama muan. Singkatan muan. Mulut kawan, Bang. Muan. Oke. Jadi dari nawak-nawak inilah. Ya. Nawak-nawak ini uak pakat snack lah. Dia ngerti. Dari nawak ek nawak. Dari ek nawak. Ada nih laut nakam gitu. Ayah lu teh. Iya. Isan Maya. Ay. Iya. Ini apa ini? 25.000 bang. 25.000. Apa aja ya produk isinya? Apa aja Fast Eat ini? Isinya ayam, cabai potong bang, crispy. Cabai potong. Cabai potong, Cabai potong, oke. Cabai potong. Oke. Mie lada hitam. Mie lada Ya, hitam. mie goreng lada hitam. Oke. Nasi. Terus? Nasi. Oke, ini nasinya ada berapa but ya? Mak. Berapa? Cuma. Maksudnya cukup lah seporsi Cukup ya. lah, Bang, seporsi. Ini harga 25. Iya, Bang. Antum cuma jualan nasi ini aja. Sama iya bang. Maksudnya di ada Fast Eat ini cuma nasi ini ayam potong ini aja. Ada bang, ada mie tiaw juga. Oke, banyak. Ada banyak Dan bang. bisa untuk terima pesanan besar ya, partai Bisa bang, besar. bisa bang. Oke. Solo bang. Tuh, jadi buat teman-teman nih yang mau pesan nih Fast Eat nih, kita udah coba rasanya gimana kok menurut antum Nun? Cun kali. Cun ya, cun kali ya. Kalau Anda bilang ini cun kali juga maksudnya, tapi ya salah satunya adalah harus cepat dimakan ya. Karena memang ini fast eat. Iya. Kalau dia yang lama slow eat. Iya. Oke, ini kita waktunya udah mau habis nih. Ki, boleh nggak kita kasih sedikit nasihat lah buat teman-teman nih, terutama anak muda ya Ki ya. Maksudnya jangan sampai generasi yang akan datang ini ya nauzubillah min zalik mengikuti jejak antum nih. Siap-siap deh jam ya. Iya, jadi nanti biar antum Pelan-pelan aja, ngomong pelan-pelan aja, panjang lebar terserah nanti Majid akan translate. Tapi kita pengen buat teman-teman yang nonton ini, terutama yang punya anak, ya ini kita sudah sama-sama dengan kisah Iki, bukan untuk mentertawakan aibnya, tapi kita mengambil ibrah bahwasanya inilah yang bakal terjadi kalau seandainya kita melepas begitu saja keturunan-keturunan kita yang akan datang ya. Mungkin Iki bisa ngasih sedikit saran lah. Kalau saran anak bang, ini kalau mas jauhilah narkobanya bang. Kalaupun memang masih bergelut, segeralah bertobat bang. Soalnya kan ini narkoba kita memang enak sementara. Habis itu bang rusak selama-lamanya bang. Rusak berkawan, rusak keluarga, rusak
kalau yang punya istri, suami istri bang hancur, punya anak pun nggak betul, Rusak rumah tangga. rusak rumah tangga bang, terus bang, semua lah bang rusak, Mata pencaharian ya. rusak dalam, rusak dalam. Rusak luar dalam Rusak maksudnya dalam. Bang. Tapi Ki, Ana jadi teringat, antum sempat ngejual-jual barang di rumah nggak? Ada bang nggak pernah bang, anak Nyuri- jual, nyuri- nggak, anak cuma jual. Kalau memang anak wakas sekali bang, anak jual sepatu anak atau baju anak semua. Tapi alhamdulillah antum nggak sampai nipu orang tua ya. Nggak pernah. Barang kawan adalah ya beberapa. Nggak, Ini pengakuan kawan antum loh nih. nggak ada. Ibarat dia jangan itu dia jangan tawar dia. Enggak, coba jujur, ini Nggak masjid nggak ada. Wallahi nggak ada bang. Ah, dia nonton. Kasih duit pernah kasih duit cepet Ki, balik lagi. Balik lagi. Itu ceritanya panjang banget. Nanti kalau Coba tambahin. Itu pernah dikasih Itu kan bukan barang ya gitu duit. Ya, itu duit. dikasih duit cepet, Ya. harusnya balik limpol. Ya itu kondisi suara bupak wadah. Jadi kan dia ngasih wah cepet nih. Ya, mandeng dengar dia bilang ki balik ya mendengar udah bupak. iya. Oh aja Nggak, lah. sebentar, itu disuruh beli air putih. Itu di Nggak ada dikasih uang jajan juga, iya. cuman beda tempat. Oke, tapi antum nggak pernah kan dibilang belikan air putih, antum isi air Nggak, pet nggak, dalam botol gitu nggak? Agak iya, dekat Duitnya antum mainkan nggak? Nggak, Pernah ya? alhamdulillah nggak bang. Tapi keluarga antum tahu kisah ini keluarga antum tahu? Tahu, Orang tua tahu ya, insyaallah. Iki luar biasa sekali. Iki itu pesan dari Iki tadi bahwasanya narkoba tinggalin ya karena memang enaknya sesaat ya. Sakit. Enaknya sesaat. Sakitnya Selama-lamanya, panjang Bang, dan panjang. Iki sampai saat ini masih harus diingatkan terus dengan sakitnya dengan yang dialami ya Ki ya. Iya bang. Ya Ki ya. Betul, Jadi Bang. terasa sampai Sekarang terasa bang, cuman anak lawan terus bang. Ada aja memang yang dulu bang, misalnya kayak gara-gara banyak konsumsi ini jadi pelupa bang, Iya. atau jadi slow motion lambat, macam-macam bang. Tapi Afwan, pelupa itu nggak ada hubungannya juga lah sama narkoba. Nggak, Nanti memang ada bang. Anak pelupa nggak ada hubungannya loh. Abang narkoba juga dulu. Anak pelupa maksudnya, tapi jangan nanti orang bilang Bang Jiang pelupa nanti kan kayak gitu, enggak loh, enggak semuanya gitu ya. Tapi maksudnya ya salah satu efeknya. Ya, salah satu efeknya pelupa Iya, bang. ada juga orang pelupa pakai Pelupa, kacamata. suka marah, macam lah bang. Oke, ya. Ya Ki, luar biasa. Ini anak sendiri ngambil pelajaran yang luar biasa dari antum. Walaupun kita sambil ketawa supaya kita juga nggak terlalu terlalu kelam kalian dulu ya maksudnya ya. Kaku ya. Karena memang kisah antum ini betul seperti yang antum buka tadi bahwasanya dari 1000 orang yang mengalami, mungkin antum satu-satu yang selamat. Alhamdulillah bang. Jadi antum memang harus banyak-banyak bersyukur nih sama Allah. Alhamdulillah, Bang. Karena baru kali ini ada orang kisah nabrak kereta api selamat, ya. Karena rata-rata anak baca di koran mobil nabrak kereta api aja mati, Angkot aja angkot mati juga penumpangnya mati Bang. penumpangnya. Antum kok bisa hidup? Sama Itu- TKP-nya kan. Sama ya sama. Ya, kencangnya sama mungkin kalau lebih. TKP sama yang angkot, tapi Allah masih kasih antum kesempatan luar biasa nih. Nasib aja yang berbeda. Ya, Husnul gimana? Udah cukup. Iki, Masya Allah. Sangat jazakallah menginspirasi. khair. Waalaikumsalam Iki, bang. Majid, jazakallah khair. Ya, Semoga apa yang kita sampaikan ini ya semoga Allah ampuni dosa kita semua dan kaum Amin. muslimin. Amin. Allah lindungi keluarga kita dan juga seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Yang paling penting bisa ngambil intisari ataupun ibrah yang bisa dari obrolan kita ini dulu. Oke, kita tutup dong, silakan. Kita ucapin makasih dulu. Iya, iya. Ditutup ya. Iya. Makasih buat Yayasan Lajnah Dakwah Medan dan media-media yang ada di bawahnya. Ada Pasha TV, Medan Mengaji, Solidaritas Sambil Bagian, dan susuesunah.com. Baik, kita ngucapin jazakumullah khair buat semua teman-teman kita yang juga sedang menyaksikan podcast ini ya. Diambil yang baiknya saja. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.